Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada dan siaran ini dapat Anda ikuti. Selamat memperingati hari Jumat Agung, hari kesengsaraan dan kematian Kristus di atas kayu salib yang bermisi untuk menanggung segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari murka Allah yang kekal. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu the humiliation of Christ, atau kerendahan atau kehinaan Yesus Kristus selama dia berinkarnasi dalam dunia ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang didengar dan dibaca, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kerendahan atau kehinaan Kristus Yesus itu telah dimulai sejak dia lahir di Bethlehem, lalu sepanjang hidupnya selama 33,5 tahun, bahkan puncaknya ketika dia mati di atas kayu salib. Bagi orang yang tidak percaya dan tidak mengerti akan misi Allah untuk keselamatan umat manusia, maka kehinaan Kristus yang ditandai dengan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita, bagi Anda dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus, berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Dan kita bangga akan Kristus yang tersalib itu. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti dan mengikuti alur khotbah saya, kira-kira itu yang saya ingin sampaikan begini. Bagian pertama, kita membahas tentang kehinaan Kristus selama dia berinkarnasi, bagaimana dia menjalani misi keselamatan dari Allah sampai puncaknya mati di atas kayu salib. Nah, apakah dengan kehinaan-kehinaan yang dialami oleh Kristus selama dia berinkarnasi, lalu Kristus berhenti jadi Allah? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru karena ketaatan Kristus kepada kehendak Allah, menjalankan misi keselamatan itu dengan mengalami kehinaan, bahkan puncaknya mati di kayu salib, Allah Bapa mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Dan kepada nama Yesus itulah Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa hal yang menunjukkan perendahan Kristus atau kehinaan Kristus selama dia berinkarnasi. Yang pertama adalah Kristus hidup dalam keluarga miskin. Ketika Maria akan bersalin, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak satupun rumah penginapan yang bisa menampung keluarga muda ini. Dan terpaksa kandang binatanglah satu-satunya tempat yang tersedia bagi Maria untuk bersalin. Saudara, saya percaya andai kata Yusuf dan Maria itu mempunyai uang yang lebih, maka bila mereka berani bayar mahal sedikit rumah-rumah penginapan itu, waktu high season, karena diadakan sensus penduduk pada waktu itu,
maka kemungkinan besar Yusuf dan Maria itu bisa mendapatkan tempat di rumah penginapan. Namun karena Yusuf dan Maria adalah keluarga yang miskin, Bapak Ibu sekalian, maka satu-satunya tempat yang gratis adalah kandang hewan. Ini menunjukkan betapa miskinnya Yusuf dan Maria di mana Yesus lahir. Saudara, bukti lain daripada kemiskinan Yusuf dan Maria adalah jenis persembahan yang mereka berikan tatkala mereka mendedikasikan Yesus di bait Allah. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, apakah persembahan mereka? Saudara, menurut hukum Taurat, ketika menyerahkan anak di bait Allah, maka untuk upacara pentakhiran ibu daripada anak itu, keluarga itu harus mempersembahkan 1 ekor domba umur setahun atau 1 ekor kambing. Tetapi kalau keluarga itu tidak mampu, mereka boleh mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati sebagai persembahan. Nah, ternyata Alkitab mengatakan apa? Mereka hanya memberikan persembahan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di dalam keluarga miskin inilah Yesus hidup dan berinkarnasi selama di dunia ini. Sepanjang hidupnya Tuhan Yesus juga tidak pernah mempunyai rumah atau properti, atau punya kebun anggur, atau kebun zaitun, atau kebun korma misalnya. Tidak ada. Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang ke-58, pasal 9 ayat 58, Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang ingin sekali ikut Yesus. Yesus berkata apa? Kan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba berpikir ulang, apa yang kamu harapkan dari saya yang tidak punya properti ini? Orang walaupun gubuk masih punya rumah. Saya gubuk pun tidak punya. Apa yang kamu harapkan dari saya yang miskin ini? Kira-kira kata Yesus. Ketika lahir, pinjam kandang binatang. Ketika ingin mengadakan Paskah, pinjam keledai orang. Ketika mati, pinjam kuburan orang. Itulah Yesus Kristus yang sangat tidak menarik dalam penampilan secara lahiriah, Bapak Ibu sekalian. Dan disinilah sebenarnya seleksi atau penyaringan itu terjadi. Jikalau orang hanya melihat penampilan Yesus secara lahiriah belaka, Yesus yang miskin itu, maka dia akan gagal mengikut Yesus. Tetapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, melalui ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menemukan rahasia penting tentang kemiskinan Yesus. Perhatikan 2 Korintus pasal 8 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Jadi sebenarnya Yesus itulah kaya raya. Karena apa? Dialah pencipta alam semesta, dialah pemilik alam semesta ini. Tapi demi menyelamatkan umat manusia dari dosa, ia mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, menanggalkan kemuliaan surga itu, dan menjadi seorang manusia yang miskin, agar kita bisa kaya oleh kemiskinannya. Saudara, yang kedua, Kristus mengambil rupa seorang hamba. Menjelang Hari Raya Paskah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid satu persatu. Saudara, suatu tindakan Yesus ini adalah satu terobosan baru dalam dunia leadership, Bapak Ibu sekalian. Konsep dunia, seorang pemimpin itu harus dilayani. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan hal yang sebaliknya, yang berbeda sekali dengan konsep manusia pada umumnya. Seorang pemimpin adalah seorang yang melayani. Pada saat itu Yesus mendemonstrasikan dengan membasuh kaki para murid satu persatu. Saudara, pada zaman itu membasuh kaki adalah pekerjaan seorang budak. Pada zaman itu di Palestina, jalan-jalan itu pada umumnya berdebu, tidak seperti sekarang Bapak Ibu sekalian.
Sudah ada aspal, sudah bagus. Dulu jalan dari tanah dan kalau siang hari, apalagi panas terik, itu debu itu bertebangan di mana-mana. Nah, ketika seorang memasuki rumah, bertamu di rumah seseorang yang lain, maka budak dari rumah itu sudah siap di depan pintu untuk membasuh kaki para tamu sehingga mereka masuk dengan kaki yang tidak berdebu atau kaki yang bersih. Saudara, dengan membasuh kaki para murid, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus ingin mengidentikan dirinya dengan budak, padahal dia adalah guru dan Tuhan dari para murid. Melalui teladan yang Tuhan Yesus berikan, ada pesan moral yang penting Yesus sampaikan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Inilah contoh dari servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Yang ketiga, Yesus mengalami penghinaan dan kerendahan ketika dia dianiaya dan disiksa oleh serdadu Romawi. Saudara sekalian, dalam sebuah buku yang berjudul A Doctor Looks at the Bible, dijelaskan bahwa Yesus telah mengalami minimal 8 jenis luka. Nah, kita tidak punya waktu membahas satu persatu jenis luka itu. Tapi salah satu yang paling membuat Yesus tersiksa adalah luka pencambukan. Yesus dia cambuk berulang-ulang dan itu sangat memberikan penderitaan yang luar biasa kepada Yesus. Saudara, menurut hukum Taurat, misalnya Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ketiga, hukum cambuk itu tidak boleh melebihi 40 kali pukulan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, serdadu Romawi itu mereka tidak kenal hukum Taurat dan tidak terikat dengan hukum Taurat. Sehingga bisa dipastikan bahwa pencambukan yang mereka lakukan itu sangat kejam dan brutal, dan lebih dari 40 pukulan. Nah, menurut seorang ahli perjanjian baru, seorang bernama Leon Morris, pencambukan adalah suatu peristiwa yang sangat brutal. Sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit yang masing-masing diberikan potongan-potongan tulang logam pada ujungnya yang berbentuk bengkok, dan ketika cambuk itu dihujam ke tubuh seseorang, maka dipastikan tubuh itu akan menjadi bubur seolah-olah karena sangat tajam dan hancur punggung orang yang dicambuk. Dalam hal ini Yesus bukan hanya menderita secara fisik, tetapi tindakan pencambukan mempermalukan Yesus, menghancurkan harkat dan martabatnya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kira-kira Yesus mampu tidak melawan orang-orang yang menangkap, yang menganiaya dia? Tanpa ragu kita mengatakan pasti sanggup. Alkitab memberitahukan hal itu. Saudara-saudara, ketika Petrus secara heroik ingin membela Yesus, ia mencabut pedangnya dan menetak telinga Malkus hamba imam besar. Yesus menegur Petrus, sarungkan pedangmu. Lalu Yesus mengatakan apa? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius 26 ayat 53. Saudara, satu regu pasukan Romawi itu terdiri dari 6.000 prajurit. Kalau 12 regu pasukan, berapa prajurit? 72.000 tentara. Kalau kita memperhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35, satu orang malaikat Tuhan dapat menewaskan 185.000 tentara Sanherit dalam satu malam. Kalau satu malaikat bisa menewaskan 185.000 tentara Sanherit pada waktu itu, maka 72.000 malaikat kira-kira bisa menewaskan berapa orang?
Saudara bisa hitung sendiri. Artinya apa? Kalau Yesus mau melawan gampang. Tidak susah bagi dia punya kuasa kok. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah menyampaikan begini. Tatkala Yesus ditangkap bahkan disiksa oleh saudara-saudara Romawi. Maka para bala tentara surgawi ia dikomandoi oleh Michael. Malaikat Michael itu adalah semacam komandan Kopassus sekarang ini. Makhluk surgawi itu menunggu-nunggu perintah Yesus. Kapan disuruh serbu? Kapan disuruh serbu? Kami siap membalas, kami siap menyerbu orang yang menangkap yang menganiaya Yesus. Tetapi sampai akhir di kayu salib, tidak satupun kata-kata keluar dari mulut Yesus yang memerintahkan pasukan malaikat untuk menyerbu orang-orang yang menangkap dia. Saudara, tidak melawan karena tidak mampu melawan itu wajar. Kamu tidak sanggup kan? Tetapi tidak melawan meskipun sanggup melawan, wah itu suatu penyiksaan, karena penyiksaan batin yang luar biasa, yang dimana harus mengendalikan diri luar biasa. Nah, itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sebenarnya yang mampu melawan tidak sulit bagi dia. Namun demi misi keselamatan umat manusia, yang menahan dirinya untuk tidak melawan. Karena misinya tetap harus naik ke kayu salib. Dan puncaknya Bapak Ibu sekalian, Kristus digantung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Di sini jelas Kristus tidak berdosa, menggantikan manusia yang berdosa. Ketika diperhadapkan kepada Pontius Pilatus pada waktu itu, 3 kali Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada orang ini. Artinya tidak ada alasan bagi Yesus untuk dihukum mati. Itu menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, Kristus yang tidak berdosa mati menggantikan Anda dan saya yang adalah orang berdosa. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Kristus diolok-olok dan dilecehkan. Ini adalah penghinaan dan perendahan yang lain. Saudara, meskipun Yesus itu bukan raja duniawi, tetapi sejak lahir bahkan selama hidupnya Yesus itu dikenal sebagai raja, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Pilatus bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Matius pasal 27 ayat ke-11. Nah, karena Yesus punya predikat seorang raja, maka mereka mengolok-olok dia dengan cara bagaimana? Orang raja kan harus saja punya mahkota. Diberilah mahkota-mahkotaan dengan mahkota duri. Sejenis tanaman di Palestina yang tajam durinya, dilingkar, ditaruh di kepala Yesus. Lalu sebagai seorang raja harus punya jubah. Dikasihlah jubah-jubahan, jubah ungu kepada Yesus. Lalu sebagai seorang raja dia harus punya tongkat. Dikasihlah tongkat buluh atau bambu di tangan Yesus. Dan diberikan penghormatan, pelecehan. Ayo kita hormat kepada raja kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat bagaimana Yesus dihina, direndahkan serendah-rendahnya. Semuanya untuk menggantikan saudara dan saya. Kristus menderita agar kita bahagia. Kristus mengalami hinaan agar kita mendapatkan kemuliaan. Kristus mengalami kesakitan supaya kita mengalami kesembuhan. Dan Kristus mati agar kita beroleh hidup yang kekal. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah perendahan atau kehinaan Kristus ini membuat keilahiannya menjadi terganggu atau berhenti selama ia berinkarnasi? Sama sekali tidak, Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan kita pada saat ini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, ada satu kata yang dalam bahasa Indonesia tidak tercantum di situ, dan terjemahan yang lebih akurat adalah
yang walaupun ada dalam rupa Allah. Jadi kata ada di situ harusnya ada di situ. Saudara, kata yang dipakai adalah huparkon. Huparkon artinya ada atau keberadaan yang terus ada dan tidak pernah berubah. Itu arti kata itu. Saudaraku sekalian, di dunia ini suatu saat ada seorang jadi presiden. Tetapi pada beberapa waktu kemudian dia tidak lagi sebagai presiden. Jabatannya sudah berubah. Di dunia ini ada seorang tadinya menjadi raja, tapi mungkin karena kudeta atau karena sudah lanjut usia sehingga kedudukan raja diganti orang lain. Dia bukan lagi raja. Tapi Yesus Kristus, keilahiannya tidak pernah berubah kendati dia inkarnasi menjadi manusia. Dia terus ilahi dari kekal sampai kekal. Sebelum berinkarnasi, saat berinkarnasi, bahkan setelah berinkarnasi, dia tetap Allah adanya. Dan kata rupa yang walaupun ada dalam rupa Allah. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang bisa berarti rupa. Yang pertama adalah kata morfe, ya, bentuk yang tidak bisa berubah, itu morfe. Yang kedua adalah kata skema, bentuk yang bisa berubah-ubah. Sebagai contoh begini Bapak Ibu sekalian. Saya dulu dari kecil Jan Vantius Tulai. Ketika remaja Jan Vantius Tulai. Sekarang setelah dewasa tetap Jan Vantius Tulai. Rupa saya tetap, morfe saya Jan Vantius Tulai, tidak berubah. Tetapi ketika tahun 80-an, ketika saya pelayanan di Madura, Bapak Ibu sekalian, badan saya itu kurus kering. Berat kira-kira paling berat 60 kg saja. Tapi sekarang sudah overweight, berat sudah 85 kg. Yang berubah itu skemanya. Skemanya dari kurus menjadi gemuk. Tetapi Jan Vantius Tulai, rupa saya tetap tidak berubah. Nah, kata yang digunakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 adalah kata morfe. Artinya apa? Kristus Yesus itu tidak pernah berubah dalam rupa Allahnya, baik sebelum inkarnasi, saat inkarnasi, maupun setelah dia berinkarnasi. Jadi mengosongkan diri di saat berinkarnasi tidak berarti menanggalkan kealahan Kristus, dan statusnya sebagai Allah sama sekali tidak berubah. Ya, hanya ketika dia menjadi manusia, dia menanggalkan kemuliaan surga untuk sesaat dan menanggalkan kemuliaan dan kebesaran itu supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia, sehingga manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya teolog besar bernama C.S. Lewis mengatakan, anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Saudara, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, dengan mengosongkan diri dan menjadi manusia, maka hal itu memungkinkan Kristus berkorban menggantikan saudara dan saya untuk menanggung segala dosa kita. Itu sebabnya 700 tahun sebelum Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan dan berbicara dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada dia, mari makin setia percaya kepada dia dan setia mewartakan berita anugerah ini kepada orang-orang yang belum percaya, yang memberikan berita anugerah yang memberikan pengharapan keselamatan yang pasti di tengah-tengah dunia yang tidak punya harapan ini. Saudara, karena ketaatan dan pengorbanan Kristus inilah
Allah Bapa mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Saudara, agar atas karena nama Yesus itu, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Kristus adalah Tuhan. Name above all names. Saudara, ingat tema kita yang kita bahas adalah the humiliation of Christ. Penghinaan atau kerendahan Kristus. Kristus hidup miskin dari keluarga miskin. Kristus mengambil rupa seorang hamba, seorang budak. Kristus disiksa dan dipermalukan. Kristus diolok-olok dan dilecehkan sekali pada waktu itu. Tetapi pada akhirnya dunia akan tahu bahwa Dia yang mereka olok, Dia yang mereka hina, Dia yang mereka lecehkan, ternyata memiliki nama di atas segala nama. Lebih tinggi dari nama presiden, lebih tinggi dari nama raja, lebih tinggi dari nama apapun yang terhormat di dalam dunia ini. Itulah nama yang agung, Yesus Kristus. Dan kepada nama itu Alkitab mengatakan, semua lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Namun sayang, seribu sayang saudaraku sekalian, untuk sebagian orang meskipun mereka berlutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, itu sudah terlambat. Mereka terpaksa mengaku, namun pengakuan itu tidak memberikan keselamatan kepada mereka. Berbahagialah saudara dan saya yang belum terlambat, yang dari sekarang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka percayalah Dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga, yang bersyafaat berdoa bagi kita, Dia akan ada bersama-sama dengan kita dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Dia ada bersama-sama dengan kita dalam menghadapi wabah virus corona sekarang ini. Tuhan adalah Immanuel yang berserta dengan kita sampai selama-lamanya. Tuhan kita memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan di masa Jumat Agung ini ya Tuhan. Melalui wahyu-Mu kami mengerti bahwa Allah, Engkau telah merendahkan diri, bahkan dihina selama Engkau berinkarnasi. Sehingga banyak orang tidak peduli dan banyak orang menyepelekan Engkau. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah rencana agung Allah yang kekal untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Dan karena ketaatan-Mu kepada kehendak Allah dengan merendahkan diri, Bapa di surga mengaruniakan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang ajaib itu, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Namun sayang untuk sebagian orang itu sudah terlambat. Tolonglah kami ya Tuhan, sementara hidup yang Tuhan berikan bagi kami tidak mengabaikan berita baik ini. Kami tidak menyepelekan pengorbanan Tuhan. Kami menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ia bisa memberikan jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Memberkati pemirsa yang mendengarkan siaran ini, jamah hati mereka, sertai hidup mereka dalam menghadapi wabah COVID-19. Tuhan melindungi kami semua. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi yang terpapar virus corona. Engkau penguasa alam semesta. Engkau adalah Allah yang yang melindungi kami baik dalam dunia ini maupun dalam kekekalannya akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.